selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk yang belum ambil Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 10 ayat 34 sampai Matius 11 ayat 1. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Nah, di dalam ayat 38, 37, 38 dikatakan bahwa siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ingat di sini akunya yaitu Yesus, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah datang untuk memperbarui kehidupan menjadi ciptaan baru. Adik-adik bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, dia berkarya dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan memenuhi tugasnya sampai mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya, dia memperbarui ciptaannya dengan kuasanya. Nah, adik-adik, sekarang siapa saja yang ingin menjadi ciptaan baru, ia harus memiliki sikap yang tidak tanggung-tanggung, memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Nah, jadi siapa saja yang akan menjadi pengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaannya harus memiliki sikap tegas, tidak dengan sikap yang setengah-setengah atau ragu-ragu. Nah, ketika seseorang memilih mengikut Yesus, harus bersedia, yaitu menanggung konsekuensi atau resiko yang akan dihadapinya. Ia dengan bersedia, yaitu ia harus berani kehilangan segala kesenangan hidupnya atau kesukaan duniawi. Bila ia bersedia mengikut Kristus. Nah, contohnya, adik-adik memiliki kesenangan, memiliki hobi, bermain games, atau kesenangan menonton televisi, itu film-film favorit, atau kesenangan untuk bermain dengan barang-barang mainan adik-adik. Nah, ketika waktu untuk misalkan membaca Alkitab atau berdoa atau mendengarkan renungan, adik-adik malah asik terus bermain. Nah, di sini berarti adik-adik tidak
melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik malah asik dengan bermain game, asik dengan nonton film. Nah, di sini kita harus belajar bahwa ketika apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak yang taat, maka kita harus mau mengesampingkan, mau mengutamakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, berarti mengikut Kristus itu adalah harus 100%, yaitu tidak setengah-setengah. Oleh karenanya, ketika waktu untuk berdoa, maka lakukan untuk berdoa. Ketika waktu untuk membaca Alkitab, kita lakukan untuk membaca Alkitab. Nah, kita harus memiliki hati yang percaya bahwa hanya Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita tidak bisa untuk setengah-setengah. Kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, yaitu dengan setengah-setengah. Ketika seseorang tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus, ia tidak layak baginya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan pertumbuhan kehidupan ciptaan baru dengan sungguh-sungguh, dengan 100% ia lakukan. Siapa di sini ketika seseorang menyambut utusan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan upah. Nah, ketika kita mau mendengarkan seseorang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita dengan hati yang taat, kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan. Kita mau menerima utusan-utusan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh, anak-anak yang mengutamakan Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar, kita memohon pimpinan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan untuk Tuhan mampukan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan saja yang akan menguatkan kita untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah kami mengikut Engkau, tetapi biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau, hanya mengutamakan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, bila kami hingga saat ini kami masih sering tidak sungguh-sungguh, tidak dengan hati yang 100% untuk mengikut Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan, biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang terus memimpin kami, menuntun kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.